Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Irmala Dewi dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 5 dengan NPM 22020109. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Noval Muhammad Bintang, Septi Diana, Welisa, Intan Mustika, dan saya sendiri. Jadi kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi WK dan tutorial tentang perhitungan manual. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Terima kasih. Langkah pertama yaitu persiapan data. Sebelum memulai, pastikan Anda memiliki dataset yang akan dianalisis. Dataset terdiri dari 16 baris data dengan atribut berikut. Yang pertama yaitu label, jenis tanaman, suhu lingkungan, presipitasi, curah hujan, pH yaitu tingkat keasaman tanah, dan jenis nama tanaman. Dataset ini akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik tersebut. Langkah kedua, memuat data ke WK. 1. Buka aplikasi WK lalu pilih opsi Explorer. 2. Klik tombol Open File dan pilih dataset Anda yang berformatkan ARFF atau CSV. 3. Setelah dataset dimuat, Anda akan melihat atribut-atributnya di tab Proses. Pastikan semua atribut terdeteksi dengan benar. Langkah 3, klasterisasi dengan K-means. Visual beralih ke tab cluster. 1. Klik tab cluster. 2. Pada bagian clusterir, pilih algoritma simple K-means. 3. Klik more option dan atur parameter sebagai berikut. Number of clusters, N, 10 jumlah cluster. Distance function, Euclidean distance. Max iteration, 500. Keempat, klik OK untuk menyimpan pengaturan. Kelima, tekan tombol Start untuk menjalankan klasterisasi. Langkah 4. Analisis hasil K-means. Setelah proses selesai, Anda akan melihat hasilnya di panel output. Beberapa informasi penting yang bisa kita lihat. Jumlah iterasi. Algoritma berhenti setelah 3 iterasi. Within cluster sum of square errors. Nilai ini menunjukkan seberapa baik klaster terbentuk. Semakin kecil nilainya semakin baik. Final cluster centroids ini adalah pusat dari setiap klaster berdasarkan rata-rata nilai atribut di dalam klaster tersebut. Distribusi data. Data tersebar di 10 klaster dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. Langkah kelima, klasterisasi dengan hierarchical cluster. Beralih ke tab cluster, pilih algoritma hierarchical cluster. 1. Untuk mencoba metode lain, pilih algoritma hierarchical cluster. 2. Atur parameter. Number of cluster N5, incap tab single. 3. Klik Start untuk menjalankan proses klasterisasi. Hasilnya akan menunjukkan pohon hierarki yang menggambarkan hubungan antara data dalam klaster. Anda juga dapat melihat distribusi data di setiap klaster. Kesimpulannya, visual yaitu tampilan ringkasan hasil klasterisasi. Dari klasterisasi ini, kita bisa memahami pola-pola dalam data pertanian berdasarkan suhu, curah hujan, dan pH tanah. Informasi ini sangat berguna untuk manajemen pertanian, seperti menentukan tanaman yang cocok untuk suatu lahan. Selanjutnya kita ke video perhitungan manualnya. Perhitungan manual K-means. Dari hasil yang Anda berikan, kita memiliki 10 klaster dengan centroid awal sebagai berikut, yaitu klaster 0,
ada 18,475,6.6 bayam. Klaster 1 ada 23.1050,6.8 jagung. Klaster yang kedua ada 24,1050,6.8 cabai. Klaster ketiga ada 21.5.1750,6.65 pare. Sedangkan klaster keempat yaitu ada 19,275,6.6 sawi. Klaster yang kelima ada 22,475,6.9 bawang merah. Klaster yang keenam ada 18,475,6.6 kacang panjang. Klaster ketujuh 26,750,6.5 wortel. Klaster yang terakhir yaitu 9 yaitu ada 25,1500,6.1 ubi kayu. Penugasan klaster untuk setiap instansi dalam dataset atau 16 instansi, kita menghitung jarak Euclidean ke setiap centroid dan menugaskan instansi tersebut ke klaster terdekat. Rumus jarak Euclidean antara dua titik A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung X2, Y2 adalah D sama dengan dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 plus dalam kurung Y2 min Y1 pangkat 2. Namun dalam konteks ini kita harus menghitung jarak untuk semua atribut. Contoh perhitungan jarak, misalkan kita ingin menghitung jarak antara instansi pertama atau suhu sama dengan 18, presipitasi sama dengan 475, dan centroid cluster 0. Jarak sama dengan dalam kurung 18 min 18 pangkat 2 plus dalam kurung 475 min 475 pangkat 2 plus 6,6 min 6,9 pangkat 2 sama dengan 0 plus 0 plus dalam kurung min 0,3 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,09. Anda perlu melakukan perhitungan ini untuk setiap instansi terhadap setiap centroid. Penugasan klaster. Setelah menghitung jarak untuk semua instansi ke semua klaster, instansi akan ditugaskan ke klaster dengan jarak terpendek. Selanjutnya yaitu perhitungan ulang centroid. Setelah penugasan klaster selesai, hitung rata-rata untuk setiap atribut dalam klaster yang ditugaskan. Contoh, perhitungan ulang centroid untuk klaster yang memiliki instansi, misalkan klaster memiliki dua instansi, yaitu instansi A dan B. Rata-rata suhu dan presipitasi untuk klaster tersebut adalah rata-rata suhu 18 plus 20 dibagi 2, hasilnya itu 19. Rata-rata presipitasi 475 plus 500 bagi 2 yaitu 487,5. Iterasi. Langkah ini diulang hingga tidak ada perubahan pada penugasan klaster atau hingga mencapai jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Proses di atas adalah gambaran umum tentang bagaimana Anda dapat melakukan perhitungan. Perhitungan manual untuk algoritma Kamens berdasarkan hasil yang diberikan oleh WK. Untuk hasil yang lebih tepat dan rinci, Anda perlu menghitung jarak untuk semua instansi dan centroid serta melakukan penugasan dan perhitungan ulang centroid sesuai dengan data yang Anda miliki. Selanjutnya ada hierarchical clustering. Langkah-langkah perhitungan manual, yang pertama yaitu pengertian jarak Euclidean. Jarak antara dua titik dalam ruang multidimensi dihitung menggunakan rumus di bawah ini.
di mana A dan B adalah dua instansi dengan atribut X, Y, dan YI. Selanjutnya yaitu membuat matriks jarak. Sebelum membuat clustering, kita perlu menghitung jarak antara semua pasangan instansi dan menyusunnya dalam bentuk matriks jarak. Selanjutnya yaitu menggunakan algoritma hierarkikal. Dengan matriks jarak yang sudah ada, kita dapat memulai mengelompokkan instansi berdasarkan jarak terdekat. Dalam metode single linked, kita menghubungkan dua klaster berdasarkan jarak terkecil antara anggota dari dua klaster tersebut. Yang terakhir yaitu menggabungkan klaster. Kita akan mengikuti langkah-langkah penggabungan hingga kita mendapatkan jumlah klaster yang diinginkan, atau 5 klaster dalam hal ini. Contoh perhitungan. Mari kita lakukan perhitungan manual untuk memberikan langkah awal. Yang pertama yaitu hitung jarak Euclidean. Misal, kita memiliki dua instansi dengan atribut suhu dan presipitasi. Instansi A dan B. Suhu sama dengan 18, presipitasi 475. Instansi B, suhu sama dengan 23, presipitasi 1050. Maka jarak antara instansi A dan B yaitu seperti di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu matriks jarak. Setelah menghitung jarak untuk semua pasangan instansi atau total 16 instansi, kita akan mendapatkan jarak matriks atau matriks jarak. Misalnya, kita hanya menghitung beberapa di antaranya. Matriksnya bisa dilihat seperti ini. Seperti di bawah ini. Dan selanjutnya clusterisasi menggunakan single linkage. Langkah pertama, temukan pasangan dengan jarak terkecil dari matriks jarak. Yang kedua, menggabungkan klaster. Misalkan, setelah menghitung semua jarak, kita menemukan bahwa instansi A dan B memiliki jarak terkecil. Maka, kita gabungkan menjadi dua klaster, A dan B. Langkah selanjutnya, yaitu menghitung ulang jarak ke klaster baru ini dengan menggunakan metode single linked atau jarak minimum antara anggota klaster. Contoh penggabungan klaster, misalkan kita telah menggabungkan beberapa instansi menjadi klaster. Yang pertama yaitu klaster awal, A dan B, klaster C dan D. Yang kedua, hitung jarak ke klaster baru. Hitung jarak ke klaster baru A, B, dan C. Jaraknya lebih kecil daripada yang lain, gabungkan. Hasil akhir, setelah melalui proses penggabungan ini sehingga mencapai jumlah klaster yang diinginkan atau 5 klaster, Anda akan mendapatkan struktur klaster akhir seperti yang ditunjukkan dalam hasil klasterisasi Anda. Selanjutnya ada kesimpulan. Proses manual ini cukup rumit dan memakan waktu karena melibatkan banyak perhitungan jarak dan menggabungkan klaster. Namun, dengan memahami langkah-langkah dasar ini, Anda dapat melacak bagaimana algoritma hierarkikal cluster bekerja dan bagaimana hasil akhir diperoleh.